wabarakatuh. Nama saya Rosita Marta, NIM 340190209, kelas Manajemen GH. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu menganalisis saham. Analisis saham fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental, metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar pendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Apa itu analisis ekonomi? Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dan suatu keadaan ekonomi. Analisis industri. Analisis industri merupakan salah satu bagian dari analisis fundamental. Analisis industri biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Analisis perusahaan menganalisis berbagai efektifkah strategi yang dijadikan perusahaan adalah langkah berikutnya. Ada berbagai strategi yang dijalankan suatu perusahaan seperti strategi produksi, strategi pemasaran, strategi pengembangan, strategi persaingan, dan selanjutnya analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang dipergunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat digunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk memperkirakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, kolerasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Nah, selanjutnya ke menganalisis saham melalui trading view. Nah, langsung saja ke pasar, pilih saham. Nah, di sini ada banyak saham-saham paling, contohnya Cap Besar, laba tertinggi, perugi tertinggi, dan sampai ke sektor dan industri. Nah, pasar saham Indonesia. Perusahaan-perusahaan terbesar berdasarkan cap pasar. Kapasitas pasar menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan dengan mengalihkan harga saham
dengan jumlah saham yang belum dilunaskan. Perusahaan-perusahaan diurutkan berdasarkan cap pasarnya, perusahaan publik maupun dengan cap pasar di atas 10 miliar. Umumnya dianggap sebagai perusahaan dengan cap yang besar. Cap besar biasanya berupa industri dan sektor unggulan dan mewakili perusahaan-perusahaan yang terkenal dan mapan. Contohnya ada BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Nah, kita lihat ke laporan pendapatan. BBCA laporan pendapatannya yaitu 84. Nah, bisa lihat di sini ya. Selanjutnya ke neraca keuangan. Nah, bisa dilihat BBCA-nya yaitu 12 di sini. Selanjutnya ke pelaba tertinggi. Ini. Saham yang mengalami peningkatan terbanyak dalam harga, peraih tertinggi seringkali terus menanjak dan mencapai high yang baru saat fundamentalnya kuat. Saat sebuah saham terus membuat high yang baru, maka perlu perhatikan pendapatan kemungkinan transmen terdapat terjadi. Hal ini kemungkinan ada untuk melihat stok dengan memperoleh tertinggi dalam sebuah kilasan cepat. Bisa dilihat ya. Selanjutnya ke perugi tertinggi. Saham yang telah kehilangan sebagian besar nilainya. Perugi tertinggi adalah sebuah daftar dari penurunan persentase terbesar. Saham dapat terus meneruskan pergerakan turunan yang dijadikan penting untuk mengidentifikasi alasan mengapa saham tersebut jatuh. Kebanyakan trader memiliki untuk membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, dan kami menyediakan alat untuk melakukannya. Investor seringkali membeli saat terjadi dip dan menganggap sebagai harga diskon jika mereka mempercayai bahwa fundamental kuat. Selanjutnya ada cap ini ya, terus tuh yang paling aktif. Selanjutnya yang paling aktif, saham yang paling terbesar ditrendingkan. Terlihat dari daftar saham-saham dengan volume trading tertinggi dalam sebuah kilasan cepat. Volume trading besar seringkali muncul berdekatan dengan level harga kuat dan titik pivot. Volume seperti itu seringkali berupa will dari sejumlah besar order yang terpengaruhi pada level-level harga tertentu saat pemain-pemain besar memasuki pasar. Selanjutnya, instruksi kedua yaitu membeli saham dan menjual saham melalui stock bid.
Nah, di sini kita bisa melihat harga saham dari berbagai, ada BBCA dan lain-lain. Nah, di sini saya melihat atau memantau dari ELKM contohnya ya. Di sini ada lot, bid, offer, dan lot. Lot itu satu lotnya itu 100 lembar. Untuk bid itu kita anggap antrian beli. Untuk offer kita anggap antrian jual. Selanjutnya, dan untuk membeli kita agar tidak mengalami antrian, kita itu pilih yang offer. Double klik. Nah, di sini saya akan order lot 5% dari 100 juta. Otomatis 5 juta. Nah, di sini saya order 15 lot. Set order. Setelah itu, setelah di match, kita buka portofolio. Nah, sudah di sini ada ya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya di sini masih belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.